pertanyaan mendasarnya, Anies bukan direksi Pertamina, bukan komisaris Pertamina. Yang direktur Pertamina orang lain, yang komutnya adalah Ahok, yang pernah menjadi gubernur DKI. Artinya dia ngerti masalah ini. Selama di komut kan ngapain aja? Kenapa dia tidak selesaikan? Ini kebakaran atau pembakaran? Saya nggak tahu. Kalau soal itu saya tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sobat, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kewarasan dan mengulik setiap tema yang ada dalam diskusi ini dengan jernih, mendalam, dan juga tuntas. Hari ini kita kedatangan tamu merah. Tamu merah karena sobat yang satu ini memakai kaos merah, jadi saya bilang tamu merah. Dan ini cocok banget, saya pakai baju putih. Iya. Sobat saya pakai merah, jadi kita lagi merah putih banget. Emang lagi akan mendiskusikan sesuatu yang bersifat merah gitu. Karena ada kebakaran dan kebetulan depo yang merah kan, Pertamina itu merah gitu kan. Hadir sobat Yes Khalifa. Apa kabar bos? Alhamdulillah, wassyukurillah. Kalau dekat-dekat orang baik kan sehat terus ya. Aku kalau deket-deket guys itu kayaknya tuh semangat itu langsung nyala gitu. Apalagi kalau dia sudah mulai bawa dokumen itu kan. Kita mau ngobrolin soal kebakaran tapi dari sisi yang berbeda. Kita tahu di tahun politik ini isu apa saja ujungnya pasti di Anies Baswedan. Tapi kita mau keluar dari isu itulah. Ini kan gini sobat. Setelah saya mencoba meng-capture semua pemberitaan dan berbagai pernyataan itu kan ada sesuatu yang kita tidak objektif melihatnya. Ada kebakaran, ada orang yang menerima dampak dari kebakaran itu. Tapi kemudian semua perbincangan kita lebih banyak di dampak. Dan disalahkanlah semua masyarakat di situ. Terus kita tidak pernah mengulik ini, apa penyebabnya ini. Nah, beberapa pemberitaan awal itu menyebutkan bahwa ada sekian banyak kebakaran, gitu kan? Ada sekian. Pak Jokowi kemudian datang ke sana, dia mengatakan ini mesti diaudit. Gitu. Nah, dari pernyataan itu saja, kemudian kita bisa menyimpulkan belum pernah diaudit rupanya. Apalagi kalau baca pernyataannya dari Kapolri. Dia menyatakan diduga penyebab kebakaran berasal dari gesekan antara slot ukur dan alat pengambil sampel bahan bakar minyak. Jadi itu artinya penyebab kebakaran itu adalah sangat teknis dan bisa jadi itu juga karena kemampuan mengelola, meminimalisasi potensi resiko dari sebuah depo yang berada di tempat pembuangan tidak dilakukan. Menurut guys gimana? Ya itu, dari kemarin kan pusat perhatian saya ke sana gitu. Jadi ini kan kejadian yang ke-7 kalinya dalam 2 tahun ya. Depo sebelumnya tuh kilang minyak di Balikpapan, lalu di Balongan, juga di Cepu, terus depo Pelumpang. Secara problem korporasi, problemnya. Terkait dengan auditing, terkait dengan cara maintenance daripada kilang-kilang minyak dan depo Pertamina itu. Lalu ini pola yang sudah sangat amat biasa, selalu seperti itu. Apabila sesuatu terjadi yang sifatnya negatif dan mengarahnya kepada pemerintah pusat, maka Anies Baswedan selalu menjadi bantalan. Jadi samsak nih. Jadi udah kebaca sekali gitu loh. Dan itu terus menerus dilakukan. Tetapi sayangnya media baik yang arus utama maupun arus bawah ikut dalam arus media sosial. Baik itu media TV, media online dan lain-lain gitu loh. Nah, jurnalisme investigasi itu menyedihkan jadinya. Seharusnya kan media-media besar lepas dari itu, melihat dari jauh, secara berjarak, secara objektif, lalu memberikan pemberitaan yang investigatif
dan menceritakan kepada masyarakat apa yang menjadi problem ini semua. Itu yang sangat disayangkan. Dan kecenderungannya, ya memang kecenderungannya mencari rating. Apa yang ada di medsos itulah yang diberitakan menjadi judul. Maka terkesan bahwa IMB jadi penyebab kebakaran. Nah itu kan pembodohan publik jadinya. Kan seharusnya dicek semua, ditelusuri ulang. Apa yang terjadi di Balongan, apa yang terjadi di Balikpapan, apa yang terjadi di Cepu, apa yang terjadi di Pelumpang situ. Harusnya semacam itu. Itu yang saya sesalkan itu. Jadi setidaknya kita tidak mendapatkan bahan pemberitaan yang menambah pencerahan bagi kita, tidak. Cuma pengulangan saja apa yang sudah ada di media sosial. Yang kedua, pertarungan bukan argumentasi. Pertarungan antara sinikal dengan sinikal di antara para tokoh publik. Dan itu menjadi menarik. Tetapi itu sekaligus menodai diri kita sendiri. Yang terkena salah satunya saya. Kok bisa gitu? Saya harus menjawab pernyataan anggota DPRD di media bahwa itu adalah kesalahan dalam hal IMB. Akhirnya kan saling berdebat ya di hal yang tidak argumentatif. Dan kita kan menjadi seperti artis-artis sinetron yang urusan perceraiannya itu dibahas di media. Kan itu menurunkan derajat intelektualitas kita. Saya merasa ternodai. Paling tidak arus ini membuat saya menjadi dalam barisan arus yang tidak mencerdaskan, bahkan ikut dalam perdebatan yang sesungguhnya bodoh. Begitu bodoh tak bertepi dong kalau kira-kira begitu gitu loh. Berkali-kali bodoh. Ya, jadi saya kan reflektif ya, berusaha mengevaluasi diri. Tapi kita menghadapi situasi yang mau tidak mau harus kita jawab untuk menjernihkan persoalan, kan gitu. Harus kita jawab. Tapi kita memberikan jawaban, kita berada dalam arus itu, gitu. Sambil berusaha mencoba menarik arah itu ke hal yang benar. Kita berusaha mencoba. Yang itu tidak menjadi rujukannya, yang saya sayangkan dan prihatin sekali, tidak menjadi rujukan media-media besar. Kalau betul tadi, dan bukan kalau betul, memang betul ada 7 kebakaran lain. Selama ini perbincangannya kok tiba-tiba kalau di Jakarta Anies gitu. Ya. Nah, apa penyebab 7 kebakaran lain sampai sekarang itu perdebatannya nggak ada. Gitu. Nggak ada. Dan itu yang disebut dengan dungu tak bertepi. Ya. Dan kemarin pada saat di sebuah media TV, dia berusaha dari BUMN ya, berusaha mengalihkan dan memenangkan perdebatan dengan bertanya kepada saya, tahu nggak apa penyebab kebakaran? Dia yang jadi menempati posisi di BUMN, terus ditanya ke saya, tahu nggak penyebab kebakaran? Itu sama juga gini, Bos. Pelaku kejahatan bertanya, kenapa saya nembak dia? Hanya untuk memenangkan, seolah-olah dia tahu, saya tidak tahu, memenangkan perdebatan. Kan lucu. Urusannya penyebabnya apa? Urusan lu. Tetapi yang jelas di depan publik ini ada 7 kebakaran, Bos. Oke, jadi kalau kita mau cerdas, ininya Pak Jokowi itu ada 3 rujukannya tuh. Lakukan audit. Pernyataan Pak Jokowi menegaskan tidak pernah dilakukan audit, sehingga perlu dilakukan audit sehingga kita bisa tahu tuh 7 kebakaran itu apa penyebabnya. Benar. Tapi yang jelas ada komisaris di situ, ada direktur di situ, ada menteri BUMN di situ. Coy, lu ngapain aja? Mestinya lu yang bertanggung jawab dong di situ. Saya memberikan contoh langsung pada saat kemarin itu secara faktual. Beda kasus, besaran kasus juga beda. Tapi kalau dari sisi pertanggungjawaban moral itu bisa kita tarik ke sana lah. Ancol itu emang nggak punya banyak masalah. Banyak sekali. Ada bangunan dibangun melanggar dari IMB, melanggar batas, kena denda, yang dendanya tidak diselesaikan bertahun-tahun, PBB-nya naik. Jadi lompatannya itu kalau kita beresin
mahalnya lumayan besar lah. Ada taman yang harus diserahkan kepada publik dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Lalu ada perebutan di warga. Ini kasus udah lama nih, panjang. Saya komisaris kan nggak ada urusannya dengan itu. Secara tupoksi. Terlalu jauh ya gap itu. Secara tupoksi. Tapi kan kita punya jaringan. Kita ditempatkan di sebuah perusahaan untuk menyelesaikan banyak masalah kan. Lalu saya undanglah ketua RW-nya. Saya undang direksi untuk ngobrol bareng. Kita telusuri yuk masalah ini sama-sama. Dapat masalahnya. Bagaimana cari solusinya? Dapat. Lalu untuk supaya formal, kita undang Dinas Pertamanan DKI. Sama-sama ngobrol. Lalu Ancol ditugaskan membuat tempat itu menjadi taman yang bagus, yang rapi. Dibuat sama Ancol, diberikan kepada masyarakat itu. Problem itu selesai. Artinya apa? Ada kemauan kita untuk turun menyelesaikan masalah. Tentunya bukan saya yang buat kebijakan, direksi. Tetapi direksinya kita ajak ngobrol, masyarakatnya kita ajak ngobrol. Lah ini berapa tahun dia? Sebelumnya jadi gubernur, sekarang jadi Komut Pertamina. Oke. Berarti kan dia ngerti ini masalah penumpang. Sebelumnya gubernur. Kan presiden gubernur RI. DKI. Oh, saya pikir presiden RI. Sebenarnya kan jadi gubernur DKI. Terus dia kan bilang, menurut teman-teman yang ada di media itu, Ahok sudah mengingatkan kepada Anies untuk tidak membangun atau memberikan sarana atau apalah pokoknya di Pelumpang. Lalu itu kan yang dijadikan pembenaran terhadap kesalahannya Anies. Bahwa pertanyaan mendasarnya, Anies bukan direksi Pertamina, bukan komisaris Pertamina. Yang direktur Pertamina orang lain, yang komutnya adalah Ahok, yang pernah menjadi gubernur DKI. Artinya dia ngerti masalah ini. Selama di komut kan ngapain aja? Kenapa dia tidak selesaikan? Kalau itu saya tanya juga, yang pertama kali ngasih KTP gubernur DKI. Gubernur DKI. Yang kemarin mengatakan tidak ada audit presiden RI. Artinya bahwa berpikir tidak objektif, selalu berusaha menyelamatkan diri. Caranya bagaimana? Caranya menyalahkan Anies. Padahal Anies itu langkahnya hanya meneruskan langkahnya Jokowi, Pak Jokowi, agar warga negara ini diberikan kesempatan agar ada RT RW di situ. Diberikanlah KTP, dibentuklah kemudian RT RW. Dulunya di situ dibilangnya RT RW 0. Yang kasih KTP Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya. Lalu Anies punya kebijakan bahwa siapapun mereka, dimanapun mereka, negara wajib melindungi. Bagaimana cara melindunginya? Kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi. Listrik, air bersih. Mereka nggak bisa dapat. Karena kawasan itu nggak ada IMB kan. Bagaimana PAM mau masuk sana? Bagaimana PLN masuk sana? Kawasan nggak ada IMB kok. Anies memberikan kawasan, IMB kawasan untuk 3 tahun. Sambil menunggu persoalan Pertamina dengan masyarakat. Sebenarnya 2009 itu case-nya. Ketika terjadi kebakaran juga, itu Pak Yusuf Kalla sudah memperingatkan. Satu, bebaskan wilayah itu. Jadi udah dibilang. Terus kedua dia bilang, bikin penyangga dengan jarak 50 meter antara depo dan pemukiman. Tapi itu nggak dikerjain sama Pertamina. Lah memang dari dulu nggak dikerjain. Itu kan orang sudah tinggal di sana dari tahun 58. 58, terus sampai masalah rame-ramenya itu 92, terjadi penangkapan loh, penggusuran brutal, tapi warganya tetap bertahan di situ. Pak Muhyiddin kan terus sengketa mengenai tanah kan di situ ya. Terakhir 2009, Pak JK bicara itu di 2009. Kita ini terbiasa meramaikan sesuatu di saat itu. Setelah itu kita lupa menyelesaikannya. Begitu tidak lagi menjadi perbincangan publik, itu masalah dianggap selesai. Tapi dalam kasus ini guys, dicoba diselesaikan tuh. Maksud saya diselesaikan, tiba-tiba ada masyarakat yang menyatakan pasca kebakaran, jangan gugat Pertamina ya, gua kasih duit segini.
Itu ada tuh, ada. Jadi kok penyelesaiannya gitu loh. Jelas. Ini penyuapan loh namanya. Itu jelas penyuapan. Jadi ada Irianto, ada Ria Putri, ada beberapa orang gitu ya. Dia disuruh tanda tangan, dikasih duit gitu kan. Yang satu udah tanda tangan tuh pada saat itu, dia dirawat di rumah sakit Pertamina. Kakaknya dipanggil kayak gitu. Nah, informasi yang di media kayak gitu. Kalau itu benar sebenarnya ini zalim banget gitu loh. Dan itu kan terbiasa melakukan hal semacam itu di banyak kasus kan seperti itu juga. Kasusnya yang belum lama ini nggak ada kaitannya. Anaknya yang terbunuh itu oleh Sambo itu kan awalnya berusaha ditutupi dengan itu juga kan. Menjadi pola ya. Menjadi pola gitu loh di mana-mana tempat. Seperti itu selalu. Jadi sebagai bangsa kita semakin tidak beradab. Jadi kok bisa nyalah-nyalain orang padahal ada pihak yang diduga betul dari Pertamina itu dia melakukan penyuapan tuh karena dia mau nutup kasus tuh. Iya. Dan itu lagi-lagi sebenarnya kasus itu seolah-olah selesai tapi tidak pernah diselesaikan. Tidak pernah diselesaikan. Jadi habis di bahan perbincangan, menunggu reda, setelah itu ya sudah. Gitu. Ini ada penyelesaian lain yang menurut saya perlu dipertanyakan. Yang satu bilang begini, sudah nanti kita akan pindahkan depo itu ke Perindo. Atau satu lagi yang lain lagi kelompok ini nih. Dua-duanya petinggi-petinggi semua nih. Yang satu lagi bilang nanti kita pindahkan ke lahan reklamasi. Pertanyaan dasarnya, lu jeblak ngomong kayak gitu, emang udah ada studinya? Jadi itu kayaknya kesannya mau menyelesaikan masalah, tapi kemudian itu bisa bikin sebenarnya dia sedang membangun problem baru. Dan itu semuanya serba spontanitas berdasarkan pikiran masing-masing. Dan itu kan menunjukkan bahwa tidak ada sebuah langkah bersama. Baik dari Menko Investasi Pak Luhut bicaranya beda, Erik bicaranya beda, terus Wakil Presiden juga bicaranya beda, Pak Jokowi bicaranya agak di tengah gitu kan. Apakah direlokasi atau deponya yang dipindah kan gitu. Dan tidak menjadi satu kesatuan kan. Ketika kemarin dalam perbincangan di siang multip lagi yang kemarin, kira-kira kayak gitu, saya ditanya, yakin nggak? Saya skeptis. Saya merujuk kepada kemarin-kemarin ya. Begitu masalah ini selesai di media sosial, ya seolah-olah seolah-olah semua selesai. Dan kita tetap diserbu atau ada bara api masalah yang tetap yang terus rendah. Sekarang yang ada juga masalah itu kan ada 19 orang meninggal, yang meninggal harus dikubur. 49 orang luka-luka dan 1.000 orang yang tempat tinggalnya hancur karena itu luas 1,5 hektar. Ya. Kita juga belum pernah mendengar tuh solusi itu gitu loh. Sampai yang jangka pendek tuh ya. Ya. Terus udah gitu belt pengaman kita juga belum pernah dengar itu. Betul. Jadi artinya kebakaran ini hanya dijadikan alat untuk menstigmatisasi seseorang, Anies Baswedan, tapi kita tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Jadi orang berlomba-lomba menari di atas masalah, tapi dia takkan pernah menyelesaikan masalah. Kalau bicara dari spirit keagamaan, itu para buzzer itu dosanya saya nggak tahu ya. Itu kalau bicara dari spirit keagamaan. Tapi kalau dari sisi merusak, luar biasa daya rusaknya. Tidak hanya ini. Pada saat terjadi demo besar-besaran, saya lupa demo apa, demo KPU atau demo demo KPU kalau tidak salah. Bukan demo. Bukan demo. Ambulans Pemprov DKI itu sedang mau menyelamatkan orang. Kalau itu aku ngerti itu demo yang mana. Ingin menyelamatkan orang. Yang di depan Sarina kan? Lalu mereka ditangkap. Seolah-olah bawa batu dan menjadi pemberitaan luar biasa oleh kalangan buzzer itu untuk melepaskan persoalan yang sedang demo ini. Tapi supir ambulansnya tangkap ini dan itu hoax. Jadi seringkali berkali-kali masalah utamanya tidak menjadi pikiran kita. Sama seperti ini yang para korban itu tidak menjadi perbincangan, tidak dipikirkan, tapi kita rame ke soal lain jadinya. Dan itu berkali-kali terjadi. Memang efektif bagi kekuasaan untuk pengalihan isu, sangat efektif, tetapi tidak menyelesaikan masalah.
Dan sampai kapan ini akan terjadi? Dan sampai kapan akan bertahan? Karena ada kalimat yang agak menyeramkan. Di dalam kasus ini? Bukan. Dalam teori politik. Teori politik. Baik. Saya lupa. Dulu saya hafal, sekarang udah agak lupa gitu. Engkau bisa membohongi seluruh manusia untuk sebagian waktu. Atau kau bisa membohongi setengah dari manusia untuk keseluruhan waktu. Tapi kau tidak bisa membohongi seluruh manusia untuk keseluruhan waktu. Berbagai kebohongan ini, pengalihan-pengalihan masalah ini, sampai kapan bisa bertahan? Karena orang akan sadar bahwa selama ini memang masalah tidak diselesaikan, melainkan hanya dialihkan. Yang saya sekarang agak ngeri gini, ini bagian terakhirnya nih. Ini kebakaran atau pembakaran? Saya nggak tahu. Kalau soal itu saya tidak tahu. Jadi kenapa begitu? Saya tidak bisa berasumsi. Nggak, saya mau kasih konteks. Gedung Kejaksaan Agung yang katanya terbakar sekarang, kemudian ada pengakuan. Dari seseorang yang dihukum itu kan, dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Jadi sebenarnya judulnya pembakaran. Gedung Bank Indonesia tiba-tiba nggak jelas gimana ada kebakaran. Kayak gitu tuh. Terus tiba-tiba juga hutan-hutan kebakar, ya. Terus para pembakarnya itu nggak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi akhirnya kemudian orang bertanya-tanya kan, ini kasus 7 kali kebakaran itu apa bukan pembakaran atau tidak? Saya mau kasih konteksnya begini. Ternyata tuh BBM Pertamina Deposito itu strategis banget ya. Dia itu memasok 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina seluruhnya. Dan memasok 20% kebutuhan BBM harian Indonesia. Jadi Pertamina ini di Depo Pelumpang itu sangat strategis banget. Jadi saya kemudian khawatir ya. Ini lagi ada pesaing lain. Nah, satu ada pesaing lain tuh mungkin juga untuk menutupi sesuatu dengan pembakaran itu. Ini kan banyak kemungkinannya itu. Makanya kemudian sih memang sungguh-sungguh penyebab terjadinya itu harus dilacak, dan apakah betul itu hanya sekedar penyebab teknis, ada sesuatu yang lain yang di situ. Dan kemudian perlu dilakukan audit. Ini dia termasuk 7 terbesar terhebat yang mempunyai sistem yang efisien sebenarnya. Kok bisa terjadi kebakaran? Di dunia tuh ada kontes nih mengenai stok minyak ini. Ini termasuk yang paling keren ini. Pertamina. Di dunia yang di Depo Pelumpang itu. Depo Pelumpang. Kan artinya secara teknis dia sudah oke dong. Kok masih bisa terjadi kebakaran? Dan 2 kali. Nah, itu sebenarnya pertanyaannya, ini kebakaran atau pembakaran? Kan itu pertanyaannya itu. Dan saya mendapat WA dari mantan direktur perusahaan minyak asing. Yang menyatakan bahwa jawaban-jawaban yang selama ini terjadi tidak benar. Karena ya dia memberikan penjelasan lah secara teknis perminyakan ya. Pada saya itu ada di apa misalnya tuh? Ya sistem auditing, sistem raw, banyak istilah-istilah teknis yang saya nggak hafal gitu. Bahwa itu tidak dilakukan, kira-kira menurut dia begitulah. Jadi saya berpikir bahwa problem kita itu memang seringkali jabatan itu menjadi politis. Siapa yang dekat, bukan karena profesionalisme. Ini ujung-ujungnya dari persoalan kedekatan politik itu, bukan profesionalisme. Ya ujungnya kayak gini, kerja itu menjadi agak serampangan kan. Dan ini adalah bukti. Ini baru satu, belum lagi yang lain-lain, banyak sekali. Dan ada satu yang saya temui agak menarik pada saat saya waktu ke Palu. Ternyata distribusi solar di sana bermasalah. Jadi ada supir yang nganter saya kemana-mana cerita bagaimana supir-supir truk itu kalau mau beli solar itu antrinya 24 jam. Di Palu itu. Susah sekali mereka mendapatkan pasokan solar. Saya katakan, kenapa nggak keangkat ke permukaan? Sudah, tapi karena nggak di Jakarta, jadi nggak rame gitu loh. Karena itu di daerah. Itu baru satu yang saya tahu, dan saya saksikan bagaimana truk itu antri. Cukup banyak kok di berbagai daerah yang model gini banyak.
Cuma kan karena bukan di Jakarta, tidak menjadi perbincangan media gitu. Nah lagi-lagi ya memang itu, kita selalu terpengaruh oleh arus media sosial. Benar yang dikatakan Anies, di Jakarta itu masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi kecil. Mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Iya, tapi dalam konteks isu yang dalam konteks isu kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa mendapatkan informasi jika terjadi masalah, maka sebaiknya pokok masalah itu yang dikulik. Yang dikulik habis-habisan. Untuk mengetahui apa penyebabnya dan kemudian membangun satu solusi alternatif how to control the problem dan meminimalisasi potensi masalah itu. Yang kedua yang mesti dipikirin hari ini adalah korban. Bagaimana solusinya? Bukan solusi setelah diobatin itu sembuh, bukan. Rumahnya hilang, pekerjaannya hilang, itu bagaimana solusi alternatifnya itu? Nah, kita belum dengar tuh yang ini. Terus yang ketiga, jangan terburu-buru juga gitu. Oh, ini pindahin sini, ini pindahin sini. Nenek moyang, ini kalau mesti studi dulu, jangan menciptakan masalah baru dong. Belum tentu kalau yang di sana itu tidak berhimpitan lagi dengan penduduk kan? Iya, makanya. Kemudian itu juga jadi masalah nanti. Saya pernah ngalami satu cerita. Ada teman datang bawa salah satu pengelola BUMN lah, Jakarta, memiliki lahan. Yang lahannya itu ditempati oleh masyarakat, tentu saja ilegal. Dia datang kepada saya, minta tolong agar disampaikan kepada Pak Gubernur saat itu masih Anies Baswedan, agar lahan itu bisa dibebaskan. Tentu saja saya sampaikan ke Pak Anies. Anies, ini ada masalah seperti ini. Terus sebagai gubernur dia katakan, bertahun-tahun mereka mengelola lahan, yang lahannya itu tidak dijaga. Ketika mereka memanfaatkan, dia suruh kita untuk membebaskan. Itu artinya meminta Pemprov selalu berhadapan dengan warga. Sampai kapan, kata Anies, kita negara berperang dengan rakyatnya sendiri? Kalau punya lahan ya jaga dong. Jangan ketika dia menggunakan terus dia pakai tangan orang lain untuk mengosongkan lahan itu, kira-kira kayak gitu. Dan yang begini juga banyak terjadi di mana-mana. Itu namanya bajingu tuh, Bos. Kurang ajar lu. Oke, kalau begitu teman-teman, Pertamina Depok, Depo Pertamina di Pelumpang ini mengandung pembelajaran. Mari kita berhati-hati terhadap segala musibah yang muncul dan menarik manfaat dan hikmah dari musibah itu. Janganlah lagi menari-nari di gendang penderitaan itu, apalagi kamu bergendang untuk membuat orang menderita. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bos. Masya Allah. Sama-sama.